narasumber yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh seluruh pembicara ini tampaknya indah-indah ya semua ya. Tetapi kenyataan di lapangan ya kalau kita absen ke 514 kabupaten kota dengan 38 provinsi, hampir nyaris tidak terdengar apa yang menjadi eh, apa yang menjadi regulasi. Terima kasih Dr. Subuh. Ini nanti akan menjadi dinas kesehatan ya, akan menjadi leader sektor ya di daerah, dan mudah-mudahan teman-teman KPU di daerah bisa berkoneksi baik dengan dinas kesehatan setempat sehingga nanti bisa memberikan perlindungan kepada KPPS dalam kalau ada hal-hal yang perlu pelayanan kesehatan tidak menjadi kendala ya, tidak ada hambatan-hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Baiklah, berikutnya materi yang terakhir itu keterampilan ya. Nah, ini untuk masukan bagi KPPS di melaksanakan tugasnya. Keterampilan penyelamatan gawat darurat yang perlu diketahui petugas KPPS. Ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergensi, Dr. Wisnu Ramudito, spesialis bedah. Kepada Dr. Wisnu, dipersilakan. Ya, selamat siang semuanya, ya para narasumber, kemudian semua peserta webinar hari ini. Terus terang saja ini merupakan mendengar dari pagi sampai terakhir tadi ada beberapa kegalauan akhirnya ya, bahwa kita sudah tahu bahwa 2019 tadi ya, bahwa ada disaster yang kita anggap itu bukan disaster ya, jadi suatu bencana ada sampai ratusan orang KPPS yang sampai meninggal dunia ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal dunia tadi sudah tahu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam terminologi disaster, maka tentu saja kita harus tahu ya hazardnya apa ya. Nah, jadi kalau kita lihat pekerjaan tadi KPPS, kenapa mereka bisa mengalami kematian ya, tentu saja hazardnya ini kita sampai sekarang nggak pernah tahu karena kita tidak pernah punya data otopsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita menduga, maka hazard utamanya adalah burnout ya. Jadi istilah burnout itu kalau mesin ya kemudian kita pakai, kita paksa dengan kemampuan maksimal ya, dipanaskan gitu. Nah, lama-lama karena dia kepanasan, akhirnya berhenti itu mesinnya. Ya, nah begitu juga pada manusia ya. Jadi memang burnout ini menjadi faktor terbesar pada saat pelaksanaan pemilu itu ya. Karena kalau kita lihat tentu saja para petugas KPPS ini, karena saya punya kakak yang juga aktif di KPPS waktu itu, ya dia cerita bahwa dari sejak subuh mereka sudah aktif, ya sejak subuh sudah aktif sampai tengah malam, ya. Nah itu kita belum hitung usia tadi ya. Nah jadi kalau kayak tadi misalkan kalau kita lihat dari yang meninggal memang usianya di atas 40 tahun, yang paling puncaknya itu sekitar 50-59 tahun ya. Nah jadi kenapa pada usia-usia itu riskan ya. Nah, jadi tentu saja ini hubungannya nanti dengan sistem jantung, pembuluh darah ya. Nah, jadi kalau pada saat burnout tadi tubuhnya bekerja terlalu panas ya, artinya kurang minum, kurang istirahat ya, dia duduk terus ya. Nah, sehingga pembuluh darahnya akan menyempit. Nah, itu yang akan menyebabkan gangguan-gangguan kardiovaskuler kita bilangnya ya. Jadi jantung dan pembuluh darah. Nah, banyak sekali masalahnya yang muncul ya. Jadi memang nanti mungkin salah satu untuk mengurangi burnout ini mungkin kita harus atur pekerjaan dari KPPS ini ya. Kalau saran saya ya, seperti kita di disaster
kita bilang tim yang turun itu nggak boleh itu terus. Ya, jadi harus diganti dalam waktu tertentu. Karena apa? Karena mereka akan burn out. Kalau itu burn out, maka kemungkinan errornya akan semakin tinggi. Ya, nah jadi mungkin nanti bisa dibuatkan aturan, ini mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa dibuatkan aturan pelaksana bahwa mereka harus bekerja bergantian. Ya, jadi kalau dalam satu dari pagi, dari mulai zero sampai zero lagi sampai finish, itu berapa lama mereka harus aktif, ya. Nah, terus dalam satu KPPS itu berapa orang yang terlibat, ya. Kemudian berapa orang yang tadi usia-usia resiko tinggi, 40 sampai 59 tahun tadi, ya. Usia resiko tinggi itu berapa orang? Nah, jadi mungkin ini yang nanti bisa diatur, dan buat teman-teman yang di KPPS tukeran, ya, artinya bagi tugas lah, ya, jadi nggak perlu semuanya hadir dari pagi, ya. Nah, gantian aja, ya, gantian aja, dibagi tugasnya, jadi kayak sistem shift, ya, jadi dibagi tugasnya sehingga tenaganya tidak burn out, ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentang apa tadi, kalau misalkan kemudian, ya, terjadi sesuatu, ya, terjadi sesuatu, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita bicara damage control, ya. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu dalam kondisi seperti itu, kita sudah atur segala macam, masih juga terjadi sesuatu, ya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga salah satu kekurangan kita, yaitu kita tidak mengajarkan melakukan basic life support, ya, jadi pertolongan dasar, ya, tidak kita pernah ajarkan masukkan dalam kurikulum sekolah, ya, sehingga sekarang saja tenaga medis saja masih ada yang belum bisa melakukan bantuan hidup dasar misalkan, ya. Nah, jadi ini juga menjadi masalah kalau terjadi sesuatu di tempatnya, karena kalau kita bergantung tadi, kalau teman-teman di puskesmas kemudian disiagakan, ya, mau sampai berapa lama disiagakannya, ya. Nah, jadi ini yang nanti juga mungkin perlu dibicarakan di teman-teman di masing-masing dinas kesehatan, bahwa apa yang harus kita siapkan. Nah, jadi untuk situ mungkin saya izin untuk share. Oke, ya. Oh, sudah masuk ya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk pengetahuan saja, ya. Tapi bukan berarti hanya tenaga medis, orang awam harus bisa, ya. Dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap orang awam, ya, terutama komunitas-komunitas. Nah, nanti teman-teman di KPPS juga harus bisa melakukan ini, ya, sehingga kalau di dalam grupnya, di dalam timnya ada yang mengalami henti jantung, henti nafas, mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan, ya. Nah, jadi kalau kita dibilang namanya basic life support, itu tentu saja dilakukan untuk menangani henti jantung dan nafas, ya. Jadi kalau jantungnya nggak berdenyut, nafasnya tidak ada, ya, kemudian dilakukan oleh orang awam terlatih harusnya, ya, dan tanpa menggunakan obat atau peralatan, kecuali kalau ada namanya AED, ya. AED itu alat untuk menghentikan jantung supaya jantungnya kemudian muncul irama jantung yang normal, ya. Jadi bukan yang kalau kita lihat di strum-strum itu, kalau di film itu kayaknya mengaktifkan jantung, bukan. Jadi untuk menghentikan jantung sebenarnya, ya. Oke, nah, jadi juga yang penting adalah kematian. Apa tuh kematian? Ya, nah, jadi orang anggap bahwa kematian ya udah meninggal aja sudah, ya. Nah, jadi sebenarnya ada dua kematian kalau di medis, yaitu yang pertama adalah kematian klinis, ya. Nah, jadi kalau kematian klinis itu kalau kita bilang oke, pasien atau orangnya tidak bernafas dan tidak teraba nadinya, ya, itu kita bilang kematian klinis, ya. Baru kemudian ada lagi yang namanya kematian biologis. Jadi kalau kematian biologis itu apa? Kematian biologis adalah kematian klinis dan sudah terjadi kerusakan otak, ya. Nah, jadi artinya yang kita sebut meninggal atau dalam bahasa Inggrisnya itu death, ya, itu adalah kematian biologis di mana otaknya sudah rusak, ya, sel otaknya sudah rusak. Berapa lama dari kematian klinis ke kematian biologis? Hasil penelitiannya nggak lebih dari 10 menit. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan kita mengharapkan
rumah sakit atau tenaga medis datang ke orang yang mengalami henti jantung di nafas tadi, waktunya berapa lama? Ya, karena kita punya waktu cuma 10 menit maksimal. Ya. Nah, jadi kapan? Kalau apa yang harus dilakukan? Jadi kalau ini yang kita bilang namanya ROSC adalah Return of Spontaneous Circulation, jadi di mana jantungnya berdenyut kembali. Nah, ya, jadi kalau dalam 1 menit kita melakukan CPR atau pijat jantung luar, ya RDP, ya, maka begitu jatuh orang sebelahnya sudah mengerti, langsung melakukan basic life support survei tadi, ya, dalam 1 menit maka probabilitasnya 90%, ya. 4 menit 50% sudah turun. Kalau 10 menit sudah 1%. Jadi kalau sudah lebih dari 10 menit baru dilakukan CPR, artinya ya kurang dari 1%. Ya, jadi semakin lama ya semakin kurang dari 0, sekian persen gitu. Nah, jadi biasanya kita bilang kalau sudah terlalu lama ya kita mau CPR, mau kita kejut-kejut tadi ya nggak ada efeknya. Jadi sangat penting sekali, artinya teman-teman tenaga orang awam ini dilatih untuk melakukan basic life support itu tadi, ya, dan terutama di sini komunitas, ya. Jadi kalau tadi misalnya KPPS, ya, jadi tenaga KPPS nanti mudah-mudahan ada waktu dari teman-teman di dinas kesehatan untuk mengajarkan KPPS ini melakukan CPR, ya. Ini saran saya, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan 6 sampai 8 menit nih golden waktunya, ya. Jadi ini supaya korbannya tetap punya chance sekitar 50% untuk kembali ROSC atau kembali nadinya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini apa yang terjadi pada saat kita lakukan CPR, ya, maka dengan kita melakukan kompresi jantung, ya, maka darah yang ada di dalam tubuh itu seolah-olah tetap dipompa, ya, dan dipompa ini masuk ke dalam otak dan ke dalam otot jantung, sehingga otaknya tetap mendapatkan oksigen, ya. Nah, tadi kan, jadi kalau otak tidak mendapatkan oksigen, maka tadi kalau sudah lebih dari 8 menit, maka sel otak akan mati karena dia sangat sensitif terhadap oksigen, ya. Jadi kalau otaknya mati, maka ya pasiennya game over, ya. Nah, jadi ini yang harus kita latih, ya. Jadi harus kita latih. Nah, jadi istilahnya sekarang adalah CAB, yaitu kompresi, A-nya airway buka dan breathing memberikan nafas, ya. Tapi nah, sebelum itu kita lakukan dulu surveinya. Bagaimana memeriksa pasien itu benar mengalami henti jantung apa tidak, ya. Makanya tentu saja yang pertama safety first, ya. Jadi kalau ada di tempat di luar ruangan segala macam, aman nggak kita turun, ya. Amankan dulu daerah itu. Makanya di tempat kejadian atau di tempat pemilihan nanti, misalkan ya di TPS itu harus ada security-nya yang mengurus masalah keamanan ini, ya. Jadi jangan KPPK-nya lagi, KPPS-nya lagi yang ngurusin keamanannya, ya. Aman itu artinya dari orang-orang yang jahat, dari hazard misalkan ada tiang listrik jatuh segala macam, ya, misalkan, ya. Jadi aman dulu, baru kemudian kita periksa kesadarannya, tepuk, Pak, Bu, ya. Kalau dia tidak merespon berarti tidak sadar, ya. Langkah berikutnya minta tolong. Minta tolong yang pertama adalah minta tolong sama orang terdekat. Tolong, ada yang tidak sadar, ya. Jadi minta tolong supaya orang lain membantu kita, ya. Untuk apa? Karena nanti kita tidak bisa melakukan CPR sendiri atau tidak bisa menolong sendiri, ya. Dan yang kedua, minta tolong panggilkan ambulan, ya. Nah, jadi nanti juga minta tolong kepada teman-teman di dinas kesehatan, ya, share nomor telepon ambulans servisnya, ya. Berapa di daerah Anda? Kalau naiknya nomor nasional seingat saya 119, ya. Jadi kalau Anda ini pencet 119, nanti nyambungnya ke Jakarta, ke pusat, ya. Kemudian nomor Jakarta sendiri ada 112. Nah, saya nggak tahu di tempat lain, ya, berapa nomornya. Itu yang harus diberitahukan kepada KPPS itu, supaya sambil menolong ambulans servisnya datang, ya.
Nah, jadi itu yang minta tolong. Jadi pertama minta tolong untuk orang lain membantu kita, yang kedua minta tolong untuk memanggilkan ambulansnya. Ya, karena kita tidak bisa menolong terus-terusan karena kita bukan tenaga medis kan, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita lakukan pemeriksaan, cek nafas dan nadi. Tapi kalau teman-teman di orang awam, kita hanya mengajarkan cek nafas, lihat nafas dalam 5, 10, maksimal 10 detik, ada nafas nggak? Kalau nggak ada nafas, cuma satu-satu, terus lama diem gitu ya, dalam 10 detik cuma satu kali, maka dianggap tidak bernafas dan pasti denyut jantungnya tidak ada. Ya, kenapa pada teman-teman tidak diajarkan untuk memeriksa denyut jantung? Karena memang yang diperiksa khusus, yaitu denyut jantung yang di leher, yaitu arteri karotis. Nah, teman-teman tidak biasa untuk memeriksa arteri karotis. Jadi Anda cukup lihat aja nafasnya, ada apa tidak. Kalau nafasnya tidak normal, berarti dianggap itu tidak bernafas dan tentu saja jantungnya tidak berdenyut. Nah, baru kemudian kita lakukan CPR tadi, ya. Nah, jadi melakukan CPR-nya harus berkualitas. Jadi ini berdasarkan guidance American Heart Association 2020 ya, hands only CPR. Jadi tenang saja, teman-teman tidak perlu memberikan nafas. Ya karena tadi yang pertama cek yaitu kompresi ya. Jadi yang pertama menekan pada pertengahan tulang dada. Jadi ini tulang dada ambil di tengahnya ya, atau kita bilang nipple line pada laki-laki ya, segaris dengan puting susu ya. Tekan aja di situ ya. Kemudian push hard, tekan dalam 5 cm ya kira-kira. Kemudian tekan cepat 100 kali sampai 120 kali per menit ya. Nah, nanti kita bisa gunakan alat bantu ya. Alat bantunya kita punya handphone semua ya. Nah, jadi nanti alat bantunya namanya apps ya, namanya metronom. Ya seperti ini ya, maaf. Nah, ya jadi Anda bisa bisa ini kan ya. Nah, jadi kita setting misalkan tadi 100 kali atau 110 kali misalkan ya, atau 120 terserah. Ya, ini kalau saya biasanya pertama untuk tenaga medis biasanya kita ajarkan 110 ya. Kemudian kita tekan, ada suaranya ya. Sorry, kok nggak kelihatan. Nah, ini ada suara. Jadi kita tinggal ikutin aja. Ya, karena pasti kalau kita mengikuti ini, kita sudah setting 110 kali, pasti akan tercapai kecepatan 110 kali. Ya. Nah, itu kemudian recoil sempurna, jadi waktu habis menekan, maka dia akan harus dikembangkan sempurna, jadi jangan nekan terus, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, maka pompa jantungnya juga tidak normal. Ya. Kemudian minimal interruption. Jadi jangan tadi jangan terputus. Kalau tadi Anda lihat ya, waktu kita kompresi maka jantungnya seperti berdenyut. Kalau kemudian kompresi jantungnya dihentikan, maka denyutnya berhenti, maka darah yang mengalir ke otak berhenti. Sehingga otaknya akan kekurangan oksigen. Ya, jadi minimal interruption ya. Kemudian berganti setiap 2 menit. Nah, tadi ya. Jadi berganti. Makanya kita butuh teman yang lain, orang yang lain untuk apa namanya? Untuk mengganti. Kenapa? Supaya tadi kualitas CPR-nya tetap baik ya. Kemudian gunakan alat bantu tadi, metronom ya. Mudah, kita semua punya, nanti Anda bisa download ya, sehingga teman-teman tunggu ya, lakukan CPR sampai ambulans servisnya datang ya. Nah, jadi ini kalau kemudian sudah teraba, ini kita setiap 2 menit kita cek ulang nadi. Kalau sudah teraba nadi atau nafas sudah ada, maka posisikan ini pasien. Jadi posisikan telentang. Jadi posisikan miring seperti ini ya, supaya kalau ada cairan yang keluar dari lambung ya tidak tersedot oleh jalan nafas. Ya, jadi ini posisikan seperti ini ya sambil kita tunggu ya. Oke. Nah, kapan kita hentikan CPR? Ya tadi, kalau sudah datang tim medis atau yang ambulans servisnya datang. Ya, makanya jangan lupa Anda juga meminta tolong kepada ambulans, ya. Nah, jadi dicatat nomor telepon ambulansnya ya, tim KPS ya, KPPS itu mencatat ambulannya berapa di kota Anda. Ya, kalau kita mau manggil tanya ke ke dinas kesehatan ya. Kalau kita manggil ambulan berapa yang disiapkan?
ya. Kemudian sudah ada tanda kematian tadi, mau berapa lama kita genjot? Ya, kalau kemudian sudah ada tanda kematian ya kita hentikan, ya. Artinya tanda kematian yang jelas ya, jadi lebam mayat, ya, kaku mayat, ya. Nah, jadi itu yang orang awam bisa mengerti bahwa ini sudah mengalami kematian. Ya, kemudian penolongnya sudah kelelahan. Makanya tadi minta tolong, jangan kita nolong sendiri, ya, karena kita melakukan CPR sendirian itu sangat melelahkan. Akibatnya nanti kalau udah kecapean, maka CPR-nya tidak berkualitas lagi. Saya rasa oke, ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan, ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya. Ini yang lainnya tentang. Baik, jadi kembali ya teman-teman, satu ya, bagi tugas untuk KPPS ini dibagi tugas, siapa yang shift pagi, shift siang, shift malam, ya. Jadi artinya ada sempat, jangan beristirahat tadi seperti Dr. Nirwan sudah bicarakan, ya, jangan beristirahat di tempat TPS-nya. Karena dengan posisi duduk itu aliran darah tidak lancar, ya. Maka apalagi sehingga terutama di daerah kaki. Nah, kalau teman-teman yang sudah ada kelainan jantung, ya, tadi hipertensi, yang normal aja bisa hipertensi, ya, dalam kondisi seperti itu kecapean. Jadi belum tentu yang punya penyakit hipertensi, tapi yang normal saja tekanan darahnya bisa naik. Ya, nah jadi kalau memang istirahat setelah waktunya selesai, shift pulang ke rumah, istirahat sebaik-baiknya untuk nanti mempersiapkan kalau malamnya memang dibutuhkan kembali, ya. Nah, jadi itu kemudian siapkan latihan. Oh ya, saya tadi lupa. Jangan lupa latihan. Ya, jadi sistem itu tadi harus dilatih terus, ya, dalam tim. Seperti kita melakukan latihan bencana, ya, maka dalam tim apa yang harus Anda kerjakan dari pertama melayani pemilih segala macam, ya, kemudian tadi sudah ada latihan segala macam, di-share sama timnya, ya. Jadi semua peserta atau semua petugas tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau ini tidak kita lakukan, maka yang terjadi nanti adalah chaos, ya. Jadi kalau yang cuma tahu hanya ketua KPPS-nya, maka nanti chaos. Begitu KPPS-nya terus, dia kan nggak bisa istirahat nanti, ya. Kemudian jadi burnout, KPPS-nya pingsan, ya. Anak buahnya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi artinya, mumpung kita masih punya waktu buat teman-teman di KPPS, berlatih seolah-olah simulasi, ya. Ini kita dari ini membuka, menerima, menghitung, ya, kemudian merekap. Nah, itu semua harus dilatih supaya dalam pelaksanaannya nanti dengan melatih itu kita tahu, oke, ternyata waktu yang dibutuhkan sekian, ya, untuk menghitung sekian banyak itu. Nah, itu harus dilatih. Karena kalau enggak, ya nanti chaosnya adalah ngitung ulang lagi segala macam, ya. Nah, baru kemudian catat nomor telepon ambulans service kalau terjadi sesuatu, ya, Anda tolong teman Anda tadi dengan cara-cara itu, ya, sambil menunggu ambulannya datang, ya. Dan buat teman-teman di ambulans service, mau nggak mau kita harus kerja, ya. Jadi artinya pada hari itu semua tim harus standby, ya, semua ambulan harus disiapkan, ya, sehingga kalau ada panggilan cepat kita melakukan respon time-nya. Itu saja mungkin, ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya bisa kita lakukan dalam diskusi. Terima kasih Dr. Nirwan.